Oke, jadi eh, kita membahas sekarang, sebentar ya. Oke, kita sekarang masih membahas tentang kinematika. Ya, kemarin kita membahas tentang percepatan perlambatan di satu dimensi, kemudian gerak translasi satu dimensi. Ya. Yang ini merupakan lintasannya garis lurus ya, satu dimensi hanya bisa bergerak ke kiri ke kanan. Kemudian juga ini geraknya itu bebas. Kalau tadi horizontal, sekarang vertikal. Kemudian analisa grafik terkait dengan grafik ya, X dan T, V dan T, A dan T. Jadi V sebagai fungsi dari X bisa, X sebagai fungsi dari V juga bisa. Atau sebaliknya. Kemudian kita bahas tentang ini lintasan yang satu dimensi itu adalah garis lurus ya. Kemudian ini gerak khusus dengan percepatan tetap yang kita sebut GLBB. Ya. Nah, ini secara umum antara percepatan dalam arah X dan arah Y itu berbeda. Ini juga dalam fenolnya ya, fenol X, fenol Y. Nah, bentuk lintasannya seperti apa? Nah, jadi kalau Anda lihat dari komponen X, itu T-nya bisa dinyatakan dengan demikian. Jadi AX itu konstan. Sekarang Anda masukkan aja ke sini. Ke Y sebagai fungsi dari T. Nanti akan Anda dapatkan itu Y sebagai fungsi dari X. Nah, Y sebagai fungsi dari X itu yang menggambarkan namanya lintasan benda. Jadi lintasan umum untuk GLBB, untuk dua dimensi saja, itu bentuknya seperti ini. Cukup rumit ya. Jadi makanya dia bukan parabola, bukan lingkaran, bukan gerak melingkar, atau apalagi gerak lurus. Ya. Nah, seperti yang teman Anda bilang, kalau dia itu gerak lurus, bagaimana? Kalau misalkan kalau misalkan kalau dia itu gerak lurus, itu berarti persamaannya kan Y sebanding dengan X. Ya. Kalau Y sebanding dengan X, itu berarti antara AY dan AX itu harus sebanding, ya, sebanding dengan konstan. Begitu juga fenol Y-nya. Jadi itu syarat untuk garis lurus. Jadi kalau secara umum dia bukan merupakan garis lurus. Jadi gerak lurus GLBB itu hanya berupa lintasan lurus ketika geraknya dalam satu dimensi. Jadi dalam dua dimensi dia tidak. Oke. Nah, kemarin di sini juga ada kuis ya, kuis singkat. Sebenarnya bagaimana bentuk lintasan benda bergerak pada kecepatan konstan. Itu Anda ambil saja yang sebelumnya, AY-nya itu, AY-AX itu 0. Sehingga nanti akan Anda dapatkan X itu sama dengan X0, V0, XT, di sini Y0 tambah V0, YT. Jadi Anda substitusikan T seperti ini tadi, tapi ini sederhananya seperti ini gitu ya. Jadi Anda bisa lihat, sebentar, ini gerak peluru, maaf. Jadi kalau Anda bisa lihat nanti, kalau AX dan Y-nya 0, itu Y sebagai fungsi X-nya itu merupakan garis lurus, persamaan linear. Itu dalam dua dimensi. Kalau dalam tiga dimensi gimana? Tiga dimensi berarti dalam bidang XY, bidang XZ, bidang YZ, itu semuanya garis lurus. Itu dikatakan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi semua bidang itu harus gerak lurus. Kalau ada satu bidang yang bukan garis lurus, itu berarti bukan gerak lurus. Itu pernyataan yang cukup kuat ya. Jadi kalau gerak lurus berarti semua bidang, di semua bidang, lintasannya harus berbentuk
garis lurus. Kemudian untuk gerak peluru, nah gerak peluru ini yang dikenal juga dengan gerak parabola, itu salah satunya saja yang nol, yaitu AX-nya misalkan. AX-nya, VX-nya itu konstan atau sama dengan V0X. Ya. Kemudian gerak dalam arah vertikalnya itu gerak jatuh bebas. Jadi ini merupakan gabungan. Jadi merupakan gabungan. Ya, gabungan apa namanya gerak antara gerak GLB yang arah horizontal dengan GLBB yang arah vertikal. Ini seperti ini. Nah, kalau Anda lihat, itu kalau Anda apa namanya substitusikan yang di bagian X-nya itu T sama dengan X kurang X0 V0X ya. Itu dimasukkan ke sini, itu akan mendapatkan lintasannya berbentuk parabola, yaitu Y0 ditambah BX dan plus CX kuadrat. Ini nanti tinggal Anda tentukan aja dari sini, BX-nya berapa, CX kuadratnya berapa. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebentar. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke. Ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Nah, apa namanya? Kemudian kita masuk ke materi baru ya terkait masih juga kinematika itu terkait dengan kecepatan relatif. Maaf, kecepatan relatif. Jadi kecepatan relatif itu biasanya apa namanya ada dua orang minimal, satu pengamat, satu yang diamati gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, misalkan pengamat yang diam terhadap bumi. Ini ada orang berjalan. Ya, misalkan ke sana arahnya ke kanan. Kemudian kereta juga bergerak ke kanan juga gitu ya. Sehingga nanti pengamat di buminya itu akan melihat kecepatannya itu lebih besar kan. Maaf, kelajuannya ya. Jadi kalau kita ambil ini kecepatan kan arahnya ke sana sama-sama ke kanan di jumlah. Kita ambil besarnya, kelajuan yang diukur oleh pengamat yang pengamat diam terhadap tanah ini, itu melihat orang ini bergerak dengan kelajuan yang lebih besar dibanding dengan kereta, karena dia menjumlah. Nah, ini dikatakan kecepatan relatif. Kalau dia itu berlawanan, itu berarti sifatnya lebih lambat, gitu, terlihatnya. Minus, gitu. Kalau Anda ambil kelajuan, berarti tinggal diambil mutlaknya saja. Kan ini geraknya satu dimensi. Gitu. Nah, baik gerak relatif ini itu bisa relatif positif atau relatif negatif, itu tidak masalah. Masalah arah plus minus itu terkait dengan arah. Yang penting itu adalah besarnya. Besar kecepatan relatifnya bagaimana. Itu yang penting. Jadi makanya kalau misalkan ada orang nanya bagaimana kita jalan kaki ke New York misalkan. Berarti harus jalan di pesawat terbang kan gitu. Supaya cepat ya. Kalau jalan beneran ya itu bisa berbulan-bulan mungkin atau bahkan tahunan. Nah, itu kecepatan relatif dalam satu dimensi. Kalau dalam dua dimensi, tiga dimensinya hampir sama. Jadi vektor di sini, VPT maupun VTG, itu bisa vektor dalam dua dimensi, tiga dimensi. Nanti itu bergantung pada plus minusnya, komponen dari vektornya. Gitu. Kemudian yang berikutnya itu gerak dalam dua dimensi, itu adalah gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu istilahnya kalau disebut namanya gerak melingkar berarti lintasannya itu adalah melingkar. Ya.
Nah, dalam lingkaran itu biasanya diidentifikasi kalau namanya lingkaran itu dengan ini ada radius atau jari-jari, ada theta sudut. Kebetulan gambarnya ini. Nah, jadi kalau tadi kita berbicara tentang kecepatan yang terkait dengan perpindahan, nah kalau di sini kita berbicaranya di gerak melingkar, ada juga kecepatan yang tadi perubahan posisi dibagi waktu. Tapi karena perubahan posisi itu diakibatkan oleh adanya perubahan sudut, seperti di gambar ini, ya. Seperti di gambar ini, makanya kita perlu adanya, perpindahan sudut atau perubahan sudut. Sama halnya juga dengan gerak sebelumnya yang kita pelajari, kecepatan sudut rata-rata itu adalah perubahan sudut dibagi dengan selang waktu. Ketika delta T-nya ini menuju 0, atau lim menuju 0, itu akan menjadi disebut namanya vektor kecepatan sudut sesaat. Jadi ini adalah kecepatan sudut sebenarnya. Nah, perpindahan sudut ini itu secara umum itu berbeda dengan perubahan sudut ya. Kalau perubahan sudut itu dia memang skalar. Kalau perubahan sudut itu biasanya yang besar perubahan sudutnya. Kalau perpindahan sudut ini biasanya delta tetanya itu sangat kecil. Jadi sangat kecil itu masih dianggap sebagai vektor. Jadi memang nanti lebih cocoknya untuk kecepatan sudut sesaat itu memang yang kita sebut vektor itu ini. Omega sama dengan d theta per dt. Kemudian ada lagi percepatan sudut rata-rata. Ini juga sama. Ini adalah perubahan kecepatan sudut dibagi dengan selang waktunya. Nah, percepatan sudut sesaat itu adalah ketika delta T-nya sangat kecil, atau kita ambil limit delta T menuju 0. Nah, kalau kita lihat di gambar ini kan ada perubahan sudut. Ya. Perubahan sudut ini itu menyebabkan yang disebut namanya ini kecepatan sesaat di sini yang disebut namanya di titik B ini kecepatan tangensial. B di sini dengan C. Antara kecepatan tangensial dengan kecepatan tangensial di C sama nggak? Beda, Pak. Beda. Ya, beda ya. Ini kalau Anda lihat gambarnya, itu di B arahnya ke kiri, kalau di C udah agak ke bawah kan, walaupun dia ada komponen ke kirinya. Jadi kalau vektor, kalau dikatakan tidak sama, ya kalau arahnya berubah saja, dia pasti tidak sama. Ini di G juga sama, ini berbeda kan arahnya. Tapi besarnya itu sama, besarnya V itu sama. V itu adalah omega kali R, besarnya. Tapi kalau vektornya itu adalah omega cross R. Oke? Omega cross R. Kemudian, itu tadi berkait dengan V di sini. V di sini adalah, kalau vektornya itu adalah omega vektor cross R ya. R itu adalah vektor posisi. Jadi kalau misalkan dari 0 ke sini, ke arah kulitnya ini vektor R namanya kita sebut, R kecil misalkan, besarnya itu adalah R besar, yang merupakan radius. Kalau kita crosskan berdasarkan aturan tangan kanan, ya, arah V-nya di sini itu arahnya ke kiri. Kira-kira omeganya kemana? Arah omeganya kemana? Berlawanan jarum jam, Pak. Oke, yang lain? Omeganya keluar bidang, Pak.
secara vektor arah vektornya. Omeganya keluar bidang. Oke, yang lain? Pada tidur ya? Atau gimana nih? Kavi Irgi. Mana Kavi Irgi deh? Iya, Pak. Arah omeganya kemana? Kalau menurut saya mungkin masuk bidang. Masuk bidang. Zafran. Ya, Pak. Arah omega kemana arahnya? Keluar bidang. Keluar bidang. Tania Junardi. Iya, Pak. Arahnya kemana? Menurut saya keluar bidang. Oke. Ya, jadi yang benar itu arahnya ke luar bidang ya. Jadi kalau kan V itu sama dengan omega cross R ya. Jadi pakai aturan tangan kanan, omega Anda putar sesuai dengan arah tangan kanan, jangan dibalik, terpatah lengan Anda. Kalau kita putar, ya, itu arahnya ke kiri, maaf. V-nya ke kiri. Kalau sebaliknya itu berarti arah omeganya masuk ke bidang. Oke? Nah, itu disebut namanya kecepatan tangan sial, V di situ. Nah, dalam gerak melingkar secara umum nih, itu percepatan tuh ada dua komponen. Pertama, itu yang disebut percepatan tangan sial. Tangan sial itu artinya arah percepatannya ya sesuai dengan arah V ini. Jadi dia di tangan sial, dia di searah dengan V. Ya. Kemudian satu lagi yang disebut namanya percepatan sentripetal, yang kita sebut AS gitu ya. Nah itu arahnya itu menuju pusat. Jadi kalau dari sini B, arah percepatan tangan sial itu, arah percepatan sentripetal itu arahnya ke pusat lingkaran, ke titik O. Jadi ke bawah, saya nggak gambarkan. Kalau tangan sial, percepatan tangan sial, namanya tangan sial. Itu arah ke arah V. Jadi dalam meninjau gerak melingkar nanti, itu Anda harus menguraikan percepatannya. Ada komponen tangan sial, ada komponen sentripetal. Kalau percepatan sentripetal besarnya itu adalah V kuadrat per R. Ini besarnya. Sedangkan percepatan tangan sial itu adalah arahnya besarnya itu adalah alfa kali R. Jadi kalau dalam bentuk vektornya itu A vektor tangan sial sama dengan alfa vektor percepatan sudut cross R. R-nya itu katakanlah R kecil ya. Itu yang tadi yang arahnya dari O ke B. Itu vektor vektor posisi. Jadi ada dua. Nanti juga kalau nanti kita khusus meninjau misalkan dinamika untuk gerak melingkar, itu juga harus ditinjau dua komponen. Ada komponen sentripetal dengan komponen tangan sial. Nah, ada yang disebut namanya gerak melingkar beraturan, itu adalah ketika omeganya konstan, adalah kecepatan sudut konstan. Kalau kecepatan sudut konstan, berarti besarnya otomatis konstan. Artinya, kalau kecepatan sudut konstan, berarti alfanya itu 0. Tidak ada percepatan sudut. Kalau tidak ada percepatan sudut, itu berarti percepatan tangan sialnya itu 0. Yang ada itu cuma percepatan sentripetal saja. Makanya secara umum, kalau namanya gerak melingkar itu tidak mungkin tidak ada percepatan. Minimal dia ada percepatan sentripetal. Ada pertanyaan nggak? Jelas. Pak, tolong tanya, Pak. Ya.
Tadi yang menentukan arah omega bisa keluar bidang itu bagaimana ya Pak? Kurang jelas itu saya. Oke. Ini kelihatan ya? Halo, siapa? Nirmala, ini kelihatan nggak? Iya Pak, kelihatan Pak. Oke. Nah, sekarang dari O ke B, itu kan bisa saya bentuk vektor posisi kan? Oke. Kita sebut aja R kecil lah, yang pakai vektor. Oke. Nah, sekarang V itu kan kita tahu itu adalah omega cross R. Omega itu pakai tanda panah di atas. Itu adalah kecepatan sudut. Oke. Kecepatan sudut. Nah, sekarang kalau hasil cross itu, V itu kan sama dengan V vektor ini, itu kan sama dengan omega cross R. Oke. Nah, kalau R-nya itu arahnya dari O ke B, vektor posisi, kemudian hasil cross produknya itu adalah arahnya ke kiri, berarti kan kalau Anda pakai aturan tangan kanan, yang jari 4 Anda itu misalkan, jari jempol Anda itu apa namanya, arah V, jari jempol. Oke. Kemudian vektor posisinya itu arah muka telapak tangan Anda. Gitu. Oke. Nah, berarti tangan Anda yang 4 ini, itu kan menuju keluar bidang. Oke. Jadi kalau saya cross-kan kalau Anda muter ini aja, muter tangan kanan tuh gimana? Istilahnya dari terbuka ke mengepal. Jadi dari buka ke mengepal. Itu jadi W omega cross R. Jadi omega cross R. Itu arahnya ke kiri. Mudah-mudahan itu cukup menjelaskan. Ini karena kamera HP saya mati, laptop saya mati gitu. Ada lagi nggak yang lain? Permisi Pak, kami mau Ya. nanya Pak. Iya. Jadi Pak, untuk percepatan tangensialnya nanti menggunakan cross product lagi atau enggak Pak? Makasih. Ya. Kalau percepatan itu kan vektor. Jadi kalau Anda di soal ditanyakan berapa percepatan tangensial, itu berarti vektornya. Yaitu A tangensial, vektor itu adalah sama dengan alfa, pakai vektor ya, cross R, pakai vektor. Itu. Kalau di soal ditanyakan besar percepatan tangensial, Anda cukup menyebutkan besarnya itu alfa kali R besar. Alfa kali percepatan sudut, besar percepatan sudut, kali radiusnya. Oh ya, satu hal lagi juga, saya lupa di awal ya. Jadi gerak melingkar itu dicirikan oleh apa? Ada titik pusat dengan suatu jarak di mana dari titik pusat ke jarak tersebut, ke vektor posisi benda tersebut, itu selalu tetap dia. Jadi makanya radiusnya itu selalu tetap. Gerak melingkar itu cirinya itu. Kalau radiusnya tidak tetap, nanti namanya gerak spiral. Itu di luar bahasan kita. Tapi kalau dia itu konstan, radius itu skalar ya. Yang berubah itu vektor posisinya. Itu lintasannya pasti melingkar. Kalau radiusnya konstan. Itu cirinya. Dan itu yang menyebabkan lintasannya jadi melingkar. Ada lagi? Oke, saya memang sengaja tidak memasukkan yang telat ya. Karena kan aturannya yang telat itu kan maksimal 5 menit ya. Jadi saya tadi udah buka 10 menit sebelumnya, bahkan 12 menit sebelumnya. Kelas itu. Harusnya tidak ada alasan untuk telat. Ada lagi yang lain? Yang telat nanti lihat di YouTube aja. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Iya Pak. Untuk nentuin matriks vektor R-nya gimana ya Pak? Matriks vektor R.
Maksudnya R yang ini, vektor posisi. Iya, Pak. Eh, kalau Anda gambar dengan gambar ini, apa namanya, misalkan ya, arah vertikal itu adalah sumbu Y, terus horizontal itu sumbu X. Oke? Jadi vertikal itu atas bawah, kiri kanan, horizontal. Nah, berarti vektor R itu bisa dinyatakan sebagai XI tambah YJ. Mungkin saya tambahkan aja di sini coba. New slide. Jadi kalau Anda gambar, apa namanya, ini kelihatan kan ya? Yang terlihat di sini apa? New slide, Pak. Kertas New kosong. slide, oke, good. Oke, jadi misalkan ini R, sebentar nih kok salah. Ini R, kemudian ini vektor itu mana ya? Oke. Ini sama dengan XI tambah YJ. Jadi ini adalah vektor. Aduh, di sini. Oke. Sorry, ini mungkin bukannya ini ya, pakai head aja. Aduh, nggak bisa. Oke. Loh, kok kenapa ada vektor semua di sini? Aduh. Sebentar ya, ini oke, nah kira-kira seperti ini. Ini vektor posisi. Misalkan saya rubah gambarnya jadi dua gitu. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini vektor posisi. Dalam Anda ambil pusatnya 0 di sini, ya. Di O di sini, ini vektor posisi dari 0 ke B. Kemudian dalam apa namanya gerak melingkar itu kan ada theta. Nanti apa namanya X di sini itu dinyatakan dengan theta, dengan sudut. Jadi ini misalkan X itu sama dengan R besar, radiusnya itu adalah cos theta.
Oke, di sini. Gitu. Kemudian untuk yang Y, tinggal Anda ganti aja. Ini Y, ini adalah sin theta. Salah ya. Sin theta. Oke. Nanti saya rubah aja nih. Oke, ini seperti ini. Ini vektor posisinya. Di mana X dan Y-nya itu dinyatakan dengan R besar, radius, dan theta. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, ini nanti Anda turunkan dr dt itu jadi yang bergantung pada bergantung pada T itu adalah tetanya. Karena kan R-nya kan konstan ya. Jadi tetanya secara umum bergantung pada T. Gitu. Jadi kalau nanti Anda turunkan dx dt itu nanti di sini nanti yang diturunkan cuma terhadap theta saja. Cos theta itu kan jadi minus sin theta, nanti ada d theta per dt. Nah, d theta per dt itu yang sama dengan omega. Besar kecepatan sudutnya. Kira-kira itu gambaran ininya. Ada lagi pertanyaan? Udah. Cukup ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai ke bab baru. Tentang dinamika. Nah, dinamika ini adalah kita mempelajari penyebab gerak itu apa. Dan dinamika itu sama halnya juga dengan kinematika. Dinamika yang kita pelajari di semester ini, di fisika dasar ini, itu dinamika Newton. Jadi terkait dengan hukum Newton tentang gerak. Mungkin nanti juga ada hukum Newton tentang gravitasi. Gitu. Itu ininya demikian. Kalau ada juga nanti dinamika ada lagi relativitas khusus yang misalkan Einstein, gitu, tapi itu di luar dari jangkauan kita. Nah, ini kurang lebih daftar isi seperti ini, ada pendahuluan. Jadi Newton dalam dinamikanya itu memperkenalkan yang disebut namanya konsep gaya dan massa inersia. Nah, konsep gaya ini bisa dikatakan konsep yang sifatnya abstrak sebenarnya, karena kan dia merupakan vektor ya. Jadi kalau saya misalkan mendorong sebuah benda, itu artinya saya memberikan gaya kepada benda tersebut. Itu sebenarnya konsep yang abstrak sebenarnya. Tapi kita punya artifisis di situ, itu yang membedakan antara fisika dan matematik. Jadi konsep abstrak tentang vektor itu bisa diinterpretasikan sebagai tadi. Kalau saya mendorong, ada gaya dorong. Itu gaya tersebut adalah vektor. Kalau saya tarik, ada gaya tarik. Itu vektor juga. Dalam pikiran kita vektor. Tapi ada itu interpretasi fisisnya. Itu terkait dengan tarik, dengan dorong. Kemudian, dalam mekanika Newton juga itu ada yang disebut namanya massa inersia. Nanti akan kita jelaskan. Ini terkait dengan hukum-hukum gerak, 1, 2, 3. Kemudian terkait macam-macam gaya. Ini nanti ada kita contoh soal dinamika. Nanti saya nggak tahu ini ada pojok komputer ya, tapi ini hanya opsional saja.
Nah, jadi seperti yang saya bilang, jadi gaya itu adalah sebuah konsep yang abstrak, ya, karena dia itu vektor, gitu. Tapi ketika kita berbicara dalam fisika, itu ada yang disebut nama interpretasi fisis. Jadi sebuah besaran, gaya tarik maupun gaya dorong, itu interpretasi fisis. Jadi kita melakukan dorongan, atau kita memberikan gaya dorong. Kalau itu kita sebut gaya, itu berarti adalah konsep yang abstrak. Tapi interpretasi fisisnya, itu adalah kita melakukan dorongan, atau kita melakukan tarikan. Gitu. Jadi, apa istilahnya dalam pikiran kita itu, sepertinya seolah-olah kita memberi, apa istilahnya, dalam tanda kutip ya, seperti memberikan gaya, itu sebenarnya gaya tersebut itu adalah hal yang sifatnya konsep yang abstrak. Ya. Gitu. Tapi yang kita lakukan, itu kan dianalogikan yang kita lakukan. Kita melakukan menarik, kan, dengan dorong. Gitu. Itu interpretasi fisik seperti itu. Nanti ada macam-macam gaya, itu ada gaya kontak, ya, yang disebut gaya kontak itu ada ya gaya normal sebenarnya. Kita mendorong itu kan sebenarnya ada persentuhan kan antara benda dengan kita. Itu kan sebenarnya yang disebut namanya gaya normal nanti. Kemudian nanti ada lagi gaya gesek, kemudian ada juga gaya pegas. Ini gaya-gaya yang terjadi kontak ya. Tadi kita tarik, kita dorong, gesek, kemudian ada pegas juga. Sebenarnya pegas ini juga bisa terjadi masuk ke gaya-gaya yang sifatnya bisa juga berjarak jauh ya. Jadi gaya-gaya yang berjarak jauh itu istilahnya ketika kita berdiri di suatu tempat yang sangat jauh itu masih terasa gayanya. Ya, contohnya misalkan gaya gravitasi atau gaya Coulomb gitu, itu yang punya istilahnya jaraknya itu jauh. Jadi sejauh apapun itu masih terasa gayanya. Karena gayanya itu kan berbanding terbalik dengan seper R kuadrat kan. Makin jauh memang makin kecil. Seperti contohnya misalkan pada level atomik aja misalkan. Kalau Anda tahu atom hidrogen itu kan berupa dipol kan ya. Ada positif intinya, proton, negatif elektron yang mengelilinginya. Itu kan sebuah dipol yang alami. Tapi Anda terasa nggak itunya gayanya dari level atom itu? Enggak kan, karena pengaruhnya sangat kecil ke kita. Tapi kalau kita tinjau secara nanoskopik, mikroskopik, pada level mereka bisa jadi gaya tersebut itu punya pengaruh. Yang jelas punya pengaruh kalau dia itu pada level nanoskopik. Pada level makroskopik seperti kita, itu makin kecil ininya, pengaruhnya. Jadi nggak tiba-tiba kita tertarik atau katakanlah tertolak, enggak. Ada kesetrum gitu ya, enggak. Karena itu gayanya sangat lemah. Kemudian juga kalau Anda tahu, seperti air kan juga dipol ya kan. Karena kenapa? Satu golongan 1, satu lagi golongan 8 ya kalau tidak salah yang oksigen ya. Kan kalau ada perbedaan golongan itu yang sangat jauh itu biasanya akan terjadi dipol kan. Itu ada gayanya. Tapi untuk level kita makroskopik tidak berpengaruh. Bisa jadi pada level mikroskopik atau nanoskopik itu punya pengaruhnya. Gitu. Nah tadi, jadi tentang konsep gaya, tadi yang saya bilang bahwa gaya itu adalah penyebab perubahan gerak. Ya, jadi perubahan gerak itu bisa dilihat dari perubahan posisi terhadap waktu, itu yang paling jelas. Selanjutnya nanti di situ bisa kita definisikan kecepatan, baru nanti apakah sebuah gerak tersebut dia itu dipercepat atau tidak, itu dilihat dari perubahan kecepatan. Kalau untuk ini modernnya sih kita udah ada speedometer kan ya, yang mengukur kelajuan. Perubahan kelajuan itu misalkan, yang paling mudah adalah ketika kita dari diam ke bergerak, itu sebenarnya sudah ada percepatan. Kan? Karena kita diam kan V-nya 0. Ketika kita bergerak, itu punya kecepatan. Perbedaannya kan tidak 0. Oke? Akhir dikurangnya awal, itu pasti ada percepatan. Nah, konsep dalam Newton itu, yang diambil konsep gaya itu nanti, itu terkait dengan percepatan. Ya, jadi bagaimana sebuah benda bisa berubah kecepatannya. Kemudian,
dalam hukum Newton juga itu dikenal yang disebut namanya massa inersia. Jadi massa inersia ini adalah sebuah kuantitas yang diperkenalkan oleh hukum Newton tentang gerak. Kalau saya tanya, ada berapa jenis massa yang dikenal di fisika? Rizky Ramadana. Sepengetahuan saya ada 2, Pak. Apa aja? Massa inersia dan massa gravitasi. Oke. Sekarang perbedaannya apa antara massa inersia dan massa gravitasi? Kalau massa gravitasi itu yang kita ketemui di hukum gravitasi Newton, Pak, untuk menghitung gaya gravitasi yang G mm per R kuadrat. Ya, itu Kalau saya massa tahu. inersia itu, kalau massa inersia mengukur seberapa sulit benda itu untuk dipercepat. Oke. Jadi massa tersebut diperkenalkan di 2 hukum yang berbeda, satu tentang hukum tentang gerak, itu massa inersia, satu lagi hukum tentang gravitasi, itu massa gravitasi. Tapi bedanya apa? Perilakunya bedanya apa? Antara massa gravitasi dengan massa inersia. Faza, Ya, Pak. bedanya apa? Tadi udah diperkenalkan, dibilang dari teman Anda, bahwa massa inersia itu oleh hukum gerak Newton diperkenalkan, massa gravitasi oleh hukum gravitasi Newton. Oke, itu satu. Tapi bedanya lagi apa? Perbedaan yang lainnya. Itu kan namanya diberi nama yang berbeda kan? Kalau diberi nama yang berbeda, itu berarti punya sifat yang berbeda. Nah, perbedaannya itu apa? Kurang paham, Pak. Oke. Ilham Pratama, Iya, Pak. apa bedanya, sifatnya? Menurut saya kalau massa gravitasi itu mungkin membuat benda bergerak, sedangkan massa inersia ini kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaannya gitu, Pak. Primanda Adiatma, maaf. Oh iya Pak. Menurut saya massa gravitasi itu hubungannya lebih ke interaksi antar 2 massa. Kalau massa inersia kayak seberapa sulit benda itu buat digerakkan gitu Pak. Cendika Sahid. Cendika Sahid. Ya, Pak. Ya, apa bedanya lagi sifatnya? Perbedaan massa gravitasi dan massa inersia. Dion Maaf, Timotius. Pak. Kurang paham. Dion Timotius. Iya, Pak. Hadir, Pak. Apakah suara saya terdengar? Perbedaan antara massa gravitasi dan inersia. Kalau massa gravitasi itu hanya bisa diukur dengan gravitasi, sedangkan massa inersia itu bisa diukur dengan gaya apapun. Kirana Seli. Apa bedanya? Iya, Pak. Menurut saya, massa gravitasi sifatnya lebih aktif, kalau inersia pasif. Kila Aisyah. Iya, Pak. Menurut saya, kalau massa gravitasi diakibatkan gaya gravitasi, kalau inersia itu akibat resistansi gaya. Oke, jadi saya ini aja, langsung ya. Nah, massa gravitasi itu mirip seperti muatan listrik. Kalau muatan listrik itu, kalau saya bicara tentang muatan listrik, hal yang paling awal setelah muatan listrik itu apa? Kita bicara apa? Jadi ada muatan listrik, selanjutnya kita bisa bicara apa? Gaya kolom kan? Kalau gaya kolom kan ada 2 muatan, ini cuma 1 muatan.
Listrik. Medan listrik, Pak. Medan listrik, Pak. Medan listrik. Nah, itu juga analog dengan apa namanya? Massa gravitasi. Massa gravitasi itu kalau saya bicara tentang sebuah massa, berarti berikutnya kita berbicara tentang medan gravitasi. Nah, medan gravitasi itu bisa menyebabkan gaya bekerja pada suatu massa benda yang lain gitu kan. Massa gravitasi itu yang menyebabkan adanya kecepatan nantinya. Di situ masuk hukum gerak, hukum Newton tentang gerak. Nah, jadi hukum Newton tentang gerak itu bisa dikatakan berdiri sendiri antara hukum Newton tentang gerak, yang massa inersia tersebut, yang tadi teman Anda bilang terkait dengan kuantitas, yang terkait dengan kecenderungan bergerak, ya, dengan satu lagi sebagai sumber medan gravitasi. Itu berbeda ya. Nah, tapi ada sebuah prinsip yang disebut namanya prinsip ekivalensi. Prinsip ekivalensi. Prinsip ekivalensi itu mengatakan bahwa massa inersia benda itu sama dengan massa gravitasi. Artinya apa? Kalau sebuah misalkan Anda tahu kapas kan, yang 1 kilogram dengan besi padatan yang massanya sama juga 1 kilogram. Itu ketika dijatuhkan secara bersamaan, maka sampai ke permukaan buminya pun juga akan pada waktu yang sama. Artinya memiliki percepatan gravitasi yang sama kan. Tapi kalau Anda lihat di luar antara kapas 1 kilo dengan besi yang 1 kilo, ya, itu kan kecenderungannya pasti Anda memilih besi kan lebih cepat gitu ya. Memang pada kenyataannya seperti itu. Dia biasanya terkait dengan penampang lintang juga sebenarnya. Penampang lintang dan terkait juga dengan gesekan udara. Jadi ada banyak ininya. Jadi yang menyebabkan mungkin ekstrim kalau ini ya, kalau kalau yang 1 kilogram kapas dengan 1 kilogram besi. Anda tahu bulu ayam nggak? Bulu ayam itu mungkin cuma beberapa gram kali ya, 1 gram lah saya bulu ayam. Ya, bulu ayam tahu kan? Bulu ayam 1 gram dengan besi 1 kilogram. Ya pasti kan kalau Anda lihat, Anda taruh di luar, di ketinggian yang sama, misalkan 1 meter, pasti yang lebih dulu adalah besi yang 1 kilogram. Yang bentuknya bulat, padatan. Kalau yang bulu ayam gitu misalkan, dia pasti akan turunnya belakangan, lambat gitu ya. Karena penampang lintangnya besar dan ada gesek di sana juga. Ya. Nah, kalau Anda pernah lihat di YouTube, nanti mungkin saya share ya, itu ada percobaan. Percobaan itu cukup terkenal ya. Jadi ada sebuah ruangan yang tadinya itu dia berisi udara seperti kita normal. Ada besi 1 kilogram dengan tadi bulu ayam. Dijatuhkan pada ketinggian yang sama. Normalnya ketika ruangan tersebut masih ada udara, itu besi yang jatuh duluan. Nah, ketika ruangan itu divakum, jadi disedot udaranya, gitu. Sampai ya vakum sampai 100% tidak, tapi sampai 99% lah vakumnya. Yang terjadi apa di situ? Bulu ayam dengan yang cuma beberapa gram dengan besi yang 1 kilogram itu ternyata jatuhnya bersamaan. Jadi mengindikasikan bahwa konsep tentang prinsip ekivalensi antara bahwa massa inersia dengan massa gravitasi itu sama, memang itu sepertinya kenyataan. Sudah ada eksperimennya. Walaupun memang pada level yang sangat teliti bisa jadi tidak sama. Ya, tapi pada level makroskopik yang tadi kita amati itu ternyata mereka berjatuhan bersamaan. Antara bulu ayam yang masanya berbeda dengan besi yang padatan, ketika divakum itu jatuhnya bersamaan. Itu memang bisa dikatakan prinsip ekivalensi dalam level tertentu, misalkan dalam level makroskopik itu benar gitu ya. Walaupun nanti ada koreksi secara mikroskopik. Nah, kita masuk ke hukum Newton.
Hukum 1 Newton ini berasal dari Galileo ya. Jadi kalau resultan gaya yang bekerja pada suhu benda itu 0, maka gaya tersebut tidak mengalami perubahan gerak. Artinya tetap diam. Kalau diam ya seterusnya diam. Kalau GLB, gerak lurus beraturan, ya tetap gerak lurus beraturan gitu. Itu disebut juga hukum inersia. Ya. Ini juga yang disebut namanya inersial ya. Ada pakai L, bukan inersia, inersial. Jadi hukum 1 Newton itu mendefinisikan kerangka inersial. Kerangka inersial itu apa? Adalah kerangka yang diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Jadi bisa dikatakan ini apa istilahnya kalau bahasa apa namanya bahasa kekiniannya tersebut ini zona nyaman lah. Zona nyaman. Kenapa zona nyaman? Ya saya istilahnya pengen di sini terus gitu. Artinya ya saya pengen jadi mahasiswa terus ya, itu mudah-mudahan tidak terjadi ya. Karena jadi mahasiswa enak, bukan disebut pengangguran. Jadi kalau ya istilahnya Anda begini ini terus ya berarti tidak ada kemajuan kan gitu. Kalau Anda mau maju itu berarti harus memaksakan diri ada perubahan. Keluar jadi zona nyaman. Gitu. Dari diam bergerak gitu. Kalau bisa bergeraknya jangan hanya bergerak dengan GLB, tapi bergerak dipercepat. Gitu. Anda seperti misalkan masuk ke ITB juga kan ada tes-tesnya kan. Kalau Anda nggak ikut tes, misalkan Anda cukup sampai SMA saja, ya sudah. Anda lulus sebagai SMA saja. Tapi ketika ada paksaan dari dalam Anda ingin masuk ke ITB, ya, bukan sekedar cuma masuk ke dari gerbang ke ini, enggak, tapi maksudnya ke kuliah ya, masuk di sini. Kalau masuk ke situ mah orang lain juga bisa masuk dengan izin satpam. Kalau sekarang malah dibatasin yang masuk ke ITB. Jadi masuk di sini dalam artian Anda menjadi mahasiswa. Kemudian apa Anda memang mau jadi mahasiswa terus? Enggak, karena harus lulus gitu. Karena kalau jadi mahasiswa terus itu ada batasan waktunya. Gitu. Otomatis Anda akan harus keluar gitu ya. Jadi makanya kalau itu Anda merasa nyaman jadi mahasiswa, ya itu tadi bisa jadi Anda lebih cenderung lulusnya lama kalau nikmat menjadi mahasiswa. Gitu. Tapi kalau Anda pengen maju lagi, misalkan saya pengen bekerja, pengen cari uang, saya ingin cari pengalaman gitu ya. Misalkan sekolah lagi, bisa di ITB atau di luar gitu ya. Di luar negeri maksud saya. Tapi kalau sekarang mungkin masih belum memungkinkan. Nah itu Anda harus melakukan usaha. Nah, itu analogi seperti itu. Jadi bisa dikatakan hukum 1 Newton itu ya zona nyaman lah bagi Anda. Yang mau seperti ini usaha-usahanya, ya seperti ini cukup lah gitu ya. Cukup makan hari ini, besok ya makan itu lagi, terus gitu seperti itu. Tapi tidak punya cita-cita gitu. Hal seperti itu sebenarnya bisa dijelaskan melalui hukum Newton yang sederhana. Hukum 1 ini. Nah ini contohnya misalkan hukum 1 Newton itu. Jadi kalau Anda tidur rebahan lah istilahnya mager gitu, mager. Gitu ya. Jadi kalau disuruh misalkan ibunya manggil gitu ya. Apa namanya? Itu namanya mager itu apalagi tidur nggak denger kan. Malas gitu kan. Gitu. Nah, gaya itu biasanya terkait dengan gangguan dari luar. Anda bisa berubah dari tidur atau mager itu menjadi bergerak jika diapain misalkan. Disiram Pak mukanya. Ah ya, bagus. Saya juga mau bilang itu. Misalkan disiram mukanya gitu ya. Atau disiram badannya pakai air seember gitu sekalian. Banyak macam-macamnya. Nah, hal-hal seperti itu disebut namanya gangguan. Jadi gaya itu merupakan gangguan. Ya, dalam hal ini misalkan tadi kalau kita menyiram berarti kan itu ada gangguan dari luar. Ketika kita mager atau tidur, ya, ketika kita disiram mukanya apalagi badannya, itu langsung bangun. Ya, itu ada gaya atau gangguan dari luar. Ya. Nah, dari situlah kita masuk hukum 2 Newton. Jadi kalau dia itu tidak nol resultan gayanya, maka benda tersebut dipercepat. Artinya jumlahan gaya tersebut
sebanding dengan percepatan. Namanya sebanding, itu artinya ada sebuah kuantitas, konstan lah ya. Ini kita sebut M, ini yang disebut namanya massa inersia. Massa inersia. Nah, kalau gaya, itu satuannya Newton. Ya, kalau disebut, ini di apa singkatnya N besar. MKS-nya itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi, MKS itu adalah kilogram, meter kilogram sekon. Jadi ini MKS. Nah, ada juga CGS, centimeter gram second. Kalau itu nanti satuannya dyne ya. DYNE, tapi itu nggak biasa. Nanti biasanya di ujian juga kita biasanya menggunakan satuan MKS ya. MKS dan SI, satuan internasional. Gitu. Dari sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Sekarang pertanyaannya. Terkait dengan M di sini. Kalau M-nya sama dengan 0 gimana? Kalau M-nya 0, gaya apa yang mau diberlakukan ke suatu benda, bahkan nggak punya massa. Willy Wilson. Kalau M-nya sama dengan 0 siapa? Gimana? Intinya hukum 1 Newton, Pak. Hukum 1 Newton. Ignatius Ferry. Kalau M-nya 0, harusnya nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa? Nggak ada F ya jadinya. Ya, jumlahan gayanya jadi 0. Tapi Iya. ada nggak benda di alam semesta yang massanya 0? Setahu saya nggak ada, Pak. Nggak ada. Malik Akbar. Siap. Ya. Untuk benda ada yang masanya 0 seperti foton. Ya, foton. Foton Nanti itu kalau cahaya. masanya ya. Jikalau masanya 0 maka bergerak dengan kecepatan cahaya, begitu, Pak? Saya nggak bicara tentang kecepatan cahayanya. Kalau hukum 2 Newton diberlakukan pada foton gimana? Siap, kurang tahu, Pak. Hilya Fadilah. Iya, Pak. Kalau M-nya sama dengan 0 bagaimana? Kalau menurut saya, hukum Newton nggak berlaku, Pak, untuk yang M sama dengan 0. Iya. Oke. Terima kasih. Jadi, hukum 2 Newton ini, itu harus mengasumsikan bahwa benda tersebut punya massa. Jadi kalau tidak punya massa, itu akan tidak konsisten dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu kan sigma F sama dengan 0. Ya, tapi di sini yang kesimpulannya kan bergerak dengan kecepatan konstan atau diam kan, hukum 1. Sedangkan di sini hukum 2 Newton ada benda dipercepat tapi tidak punya massa. Jadi tidak berlaku di sini dalam mekanika Newton itu benda semuanya diasumsikan mempunyai massa. Ini terkait dengan dinamika ya, dinamikanya, hukum tentang gerak. Tapi kalau kita berbicara tentang kinematika, itu tidak harus bisa mendefinisi, tidak harus benda tersebut punya massa. Di kinematika ingat, kalau di kinematika itu kita tidak harus mendefinisikan massa. Jadi benda tersebut bisa jadi tidak punya massa. Tapi kalau kita berbicara tentang hukum Newton, dinamika, itu bendanya harus punya massa. Jadi hukum 2 Newton ini adalah hukum gerak yang bendanya itu punya massa. Oke? Cukup jelas ya?
Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Anda tahu hukum Coulomb kan? Hukum Coulomb. Hukum Coulomb bunyinya gimana? Daniel Jeans, Silitonga. Siap, Pak. Bisa ulangin pertanyaannya, Pak? Soalnya audio saya agak getar-getar dan nggak bagus gitu, Pak. Hukum Coulomb gimana bunyinya? Hukum Coulomb. Lupa, Pak. Lupa. Aduh, gimana itu namanya? Lupa. Iya, Pak. Faris Tristan. Iya Pak, halo Pak. Hukum Coulomb gimana? Yang semakin besar muatannya, semakin besar muatan dua benda, semakin besar gayanya, sama berbanding terbalik sama R-nya. Ya, intinya tuh hukum Coulomb tuh tentang apa? Tentang gaya yang terjadi antar dua benda yang bermuatan. Bermuatan apa? Bermuatan listrik. Ya. Nah, kalau Anda lihat di gaya Coulomb, hukum Coulomb ya, itu kan F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke? Nah, sekarang di situ kan saya sebut gaya F di situ. Padahal di sebelah kanan itu tuh tidak ada, istilahnya cuma, padahal pada hukum Coulomb di sebelah kanan itu cuma ada muatan listrik dengan jaraknya kan, ada konstanta juga. Tapi di situ tidak ada massa di situ. Bagaimana itu dikaitkan dengan hukum Newton tentang gerak terkait dengan gaya listrik? Zafran Divak. Iya, Pak. Nah, masanya di mana itu situ? Itu kan bicaranya cuma bicara muatan aja. Di bagian apa? Ya, nggak tahu. Iya. Mahesa Lizardi. Iya, Pak. Masanya di bagian apa itu? Kalau pada hukum Newton, pada hukum Coulomb. Mungkin di bagian muatannya, Kak. Pak. Bagian muatannya. Kurang tahu, Pak. Maaf. Siapa lagi yang belum dipanggil nih? Tania Junardi. Iya, Pak. Ya, di hukum Coulomb tuh massa masuk ke bagian apa? Di hukum Coulomb ke bagian muatan. Nggak tahu, Pak. Maaf. Nggak tahu. Siapa lagi yang belum ya? Hezli Luga Waluyo. Iya, Pak. Di hukum Coulomb massa itu masuk ke bagian apanya? Enggak tahu, Pak. Mungkin di konstanta, bukan, Pak? Oh, konstanta memang ada gitu di situ bagian massa dari muatan. Di konstanta bukannya ada satuan F-nya, Pak. Jadi di situ mungkin ada, Pak. Andika Naufal Hilmi. Saya, Pak. Ya. Masanya di mana itu kalau di hukum Coulomb? Kalau di hukum Coulomb itu di konstanta K. Konstanta Tahu K. itu. Ya kayak ada satuan kilogram per apa gitu. Itu mah cuma satuan aja. Saya berbicara tentang bendanya. Oke, nggak ada yang bisa jawab ya. Anda tahu hukum Coulomb itu terkait dengan apa? Gaya antar muatan kan?
Nah, kita di situ udah sebut gaya. Itu artinya kita sudah mengasumsikan bahwa muatan tersebut tuh pasti bermassa. Kalau tidak bermassa, itu tidak akan mungkin kita sebut gaya. F-nya itu pasti 0. Oke? Artinya apa? Ini implikasinya. Kalau sebuah benda bermuatan, itu pasti bermassa. Sebaliknya tidak. Itu salah satu fakta fundamental yang sejauh ini diamati. Di partikel elementer, partikel dasar. Jadi gaya di situ, pada hukum Coulomb, itu sudah mengasumsikan bahwa partikel tersebut itu punya massa. Karena di situ diasumsikan pakai gaya, kan gaya yang bekerja. Jadi harus punya massa di situ. Nah, implikasinya itu adalah salah satu ya pengamatan yang mungkin hukum yang fundamental ya, bahwa benda yang bermuatan itu pasti bermassa. Kalau yang bermassa belum tentu bermuatan. Yang paling mudah ya elektron bermuatan, bermassa kan. Apalagi proton bermuatan, bermassa. Ada banyak lagi partikel bermuatan yang elementer itu punya massa semuanya. Tapi kalau yang bermassa itu belum tentu bermuatan. Contohnya neutron kan, neutron itu partikel netral. Dia punya massa. Foton itu juga partikel netral, tapi dia juga tidak punya massa. Ada lagi yang lain. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Saya, Pak. Ya. Kan tadi seperti yang dari hukum Coulomb itu kan gaya setiap yang membahas tentang Newton itu kan pasti ada masanya, Pak. Tetapi kan di hukum Coulomb itu kan massa itu kan tidak diikutkan dalam persamaannya, Pak. Dalam rumusnya itu K sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Itu gimana, Pak? Iya, kan tadi saya bilang bahwa ketika Anda kan apa hukum Coulomb itu terkait dengan interaksi kan, interaksi antar muatan. Oke? Interaksi itu kan dinyatakan dengan gaya kan. Oke, sebelah kirinya gaya. Nah, ketika itu Anda mengambil interaksi itu disamakan dengan gaya, artinya menggunakan hukum 2 Newton yang diperkenalkan gaya, itu berarti kita sudah mengasumsikan bahwa dua muatan tersebut itu pasti bermassa. Oke, Pak. Sudah jelas. Ya. Jadi misalkan ada lagi, kalau misalkan itu yang mirip juga sama dengan pegas. Pegas itu kan kalau sebelah kanannya itu tidak ada kaitan dengan massa kan. Cuma konstanta kali X perpanjangan, tidak ada massa di situ. Tapi sebelah kirinya itu ada gaya, kita sebut gaya pegas. Itu berarti mengasumsikan bahwa pada gaya interaksi yang terkait dengan pegas itu punya massa. Bahkan pegas sendiri pun juga punya massa kan. Biasanya yang kalau di soal itu biasanya kita abaikan massanya, karena massanya itu bergantung pada kerapatan pegasnya. Jadi nanti lebih susah meninjaunya kalau untuk level Anda. Jadi kita ambil biasanya kalau pada pegas biasanya tak bermassa. Maksudnya tak bermassa itu adalah massa pegas itu jauh lebih kecil dari massa bendanya. Jadi kalau kita tinjau massanya itu misalkan bendanya itu 1 kg, ya berarti bisa jadi misalkan massa pegas itu 1/1000-nya, jadi 10⁻³ kg. Jadi sangat-sangat ringan lah, dibanding dengan benda yang ditempelkan. Sehingga itu bisa kita anggap tidak bermassa gitu. Pegasnya maksud saya. Kalau dia itu diperhitungkan massanya itu bisa beda lagi nanti hukumnya ataupun perumusannya. Ada lagi yang lain? Oke. Sebentar. Oke, ini tentang hukum 2 Newton ya. Nah, satu lagi juga, hukum 2 Newton ini didefinisikan pada ruang vektor 3 dimensi. Jadi vektornya itu vektor 3 dimensi.
Oke. Vektor 3 dimensi. Padahal kalau dalam fisika, peristiwa fisika itu kan harus ada apa? Kapan dan di mana, ada waktu dan ruang. Kalau di Newton ini ruang vektornya itu cuma di mana saja pertanyaannya. Itu terkait dengan ruang. Kapannya tidak. Nah, itu nanti dilengkapi oleh teori relativitas Einstein sebenarnya yang memasukkan bahwa alam semesta ini dimensinya 4, bukannya 3. Gitu ya. Jadi yang paling mudah adalah kalau ketika Anda misalkan baca koran atau baca berita ya terkait dengan peristiwa kriminal, ya kan? Peristiwa kriminal itu kan ketika Anda misalkan melihat gitu ya peristiwa tersebut, biasanya kan jadi saksi. Itu pasti ditanya kan, kejadian itu terjadi kapan dan di mana. Selalu pertanyaan seperti itu. Nah, itu peristiwa fisik namanya. Jadi kapan dan di mana. Kalau di Newton itu kita berbicara cuma peristiwa fisik itu di mana saja. Jadi hanya level posisi. Jadi tidak lengkap sebenarnya. Oke. Satu itu. Apa itu yang kedua ya? Tadi terkait dengan M-nya itu harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kalau lebih kecil dari 0 gimana? Nah, itu nanti terkait dengan kestabilan. Jadi kalau untuk massa negatif itu ada dalam konteks dynamical system, sistem dinamik itu terkait dengan sistem yang tidak stabil. Ya. Kemudian kita kalau di mekanika Newton kita berbicaranya di ruang vektor 3 dimensi, di alam semesta 3 dimensi. Dan alam semestanya itu sudah ada. Dan sifatnya bisa dikatakan karena itu di 3 dimensi itu bisa dikatakan kekal, conserve. Jadi tidak ada sejarah. Artinya alam semesta di sini kalau 3 dimensi dalam hukum Newton itu tidak ada sejarahnya, tidak ada awal dan akhir. Oke. Apakah demikian? Nah, ternyata kalau berdasarkan pengamatan astronomi sekarang yang modern dan beberapa dekade sekarang itu ternyata diindikasikan bahwa alam semesta itu punya sejarah. Dan diindikasikan itu bisa jadi belum tentu bisa terjadi ya, bisa ya bisa tidak. Jadi bisa diindikasikan terjadinya awal dan juga kemungkinan ada indikasi akan berakhir. Artinya itu bisa berlawanan, bisa tidak berawal, tidak berakhir, itu bisa. Atau ada awal tapi tidak berakhir, itu bisa. Nah, itu gambaran seperti itu lebih lengkapnya sebenarnya dilengkapi nanti dengan teori gravitasi Einstein atau mekanika Einstein lah yang disebutnya teori gravitasi Einstein, teori relativitas umum namanya. Jadi itu menggambarkan alam lebih lengkap. Jadi kalau kita berpandangan alam semesta itu tidak punya sejarah, artinya dia itu tidak berawal dan berakhir, itu berarti levelnya masih Newtonian karena memang demikian. Ya. Kalau di Einstein, ya itu juga bisa tidak berawal tidak berakhir, tapi kecenderungannya sekarang dari pengamatan astronomi, alam semesta itu punya awal. Ya, walaupun memang bukti-buktinya masih kurang untuk memperkuat hal itu ya. Dan juga ada kemungkinan akan berakhir atau tidak berakhir. Nah, sekarang kita titiknya di mana? Yaitu adalah titik di mana ketika model alam semesta yang tidak berakhir dan tidak berakhir dan berakhir itu berimpit gitu. Jadi belum bisa ditentukan. Jadi itu tentang hukum Newton. Ada pertanyaan nggak? Mungkin saya absen juga ya. Sekalian saya absen. Sebentar. Sekarang Senin tanggal berapa ya? 28 tuh. 28 Pak. 28 ya?
21 udah 28. Iya. Oke. Ilham Pratama. Hadir, Pak. Sebentar.